Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dan untuk membahas mengapa ada desakan kasus pembunuhan Imam Mashkur lebih tepat diadili di pengadilan umum daripada peradilan militer, sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid, dan kami juga sudah menghubungi Kadispen TNI Angkatan Darat Brigjen Hamim Tohari, namun belum ada respon. Selamat malam Pak Usman. Selamat malam. Baik, Pak Usman, ada dorongan bahwa proses hukum dalam kasus ini melalui peradilan umum. Ini juga ditunjang dalam pasal 65 pasal 65 Undang-Undang TNI, di mana itu dikatakan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur undang-undang. Tetapi pada kenyataannya mengapa ini tidak pernah terjadi, Pak Usman? Iya, itu tidak pernah terjadi karena DPR dan Presiden tidak mencabut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dan tidak membuat peraturan lebih jauh tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pak Zaki sebutkan, yaitu pasal 65, di mana dikatakan di sana secara tegas bahwa anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum tunduk di terus Imam Mashkur jelas sekali bahwa peristiwa penculikannya misalnya terjadi di pemukiman sipil di lingkungan masyarakat umum, dan tanggung jawab untuk melindungi misalnya Imam Mashkur dan warga sekitarnya ada pada polisi. Kalau ada yang meninggal, kalau ada yang dibunuh, maka tugas dan kewajiban kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk kalau pelakunya adalah anggota TNI. Kita, apakah warga sipil, anggota TNI, anggota Polri, atau pejabat pegawai negeri sipil, ketika melakukan tindak pidana umum, tunduk pada itu, bahkan di dalam dan TNI ditegaskan kembali di dalam pasal 65 yang tadi dibacakan oleh Mbak Zaki. Dan ini adalah terjemahan atau penjabaran dari TAP MPR tahun 2000 yang juga menegaskan hal yang bahwa anggota TNI yang melakukan tindak. Baik, Pak Usman, artinya ini ada aturan atau undang-undang lain begitu yang kemudian menjelaskan mengapa kemudian pasal 65 ini tidak bisa diterapkan begitu ya, Pak Usman. Pak Usman, selain ada dorongan untuk melakukan proses hukum melalui peradilan umum, saat ini juga ada usulan untuk membawa proses hukum melalui peradilan koneksitas. Nah, apakah menurut Anda ini solusi yang ideal dalam kasus ini? Itu lebih terkesan sebagai kompromi perdebatan mengenai apakah kasus ini harus dibawa ke dalam lingkungan peradilan umum atau ke dalam lingkungan peradilan militer. Nah, kalau seandainya memang mau dibentuk peradilan koneksitas, maka kita harus merujuk pada hukum acara pidana, yaitu pasal 89, 90, 91, dan seterusnya, di mana ada semacam keterlibatan dari Menteri Pertahanan. Dalam undang-undang itu disebutkan Menteri Pertahanan dan Keamanan, tentu sudah berubah menjadi Menteri Pertahanan saja, dan dengan persetujuan Menteri Kehakiman. Jadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sekarang juga harus memberikan persetujuan terhadap keputusan Menteri Pertahanan. Jadi Panglima TNI tidak bisa mengambil tindakan sendiri, harus dengan keputusan Menteri Pertahanan menurut pasal 89 ayat 1 Hukum Acara Pidana. Dan keputusan Menteri Pertahanan tersebut harus disetujui oleh Menteri Kehakiman. Nah, apakah ada dalam kasus ini keputusan Menteri Pertahanan dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia? Saya ragu sudah ada. Dan yang kedua, di dalam konteks peradilan koneksitas, dalam pasal 90-nya dikatakan harus ada penelitian bersama terlebih dahulu. Penelitian bersama dalam arti antara otoritas di dalam lingkungan peradilan militer dan otoritas di dalam lingkungan peradilan umum, lalu dituangkan di dalam berita acara. Nah, kalau penelitian bersama itu tidak ada, saya kira tidak bisa. Kalau hanya penelitian dalam arti penyidikan bersama begitu ya? Itu tidak bisa. Pak Usman, penelitian dalam arti penyidikan bersama begitu? Jadi harus ada, disebutnya tim penelitian bersama gitu. Nah, mungkin setelah ditentukan oleh, misalnya diputuskan Menteri Pertahanan, kemudian disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baru bisa dilakukan penyelidikan, apakah penyelidikannya di lingkungan peradilan umum atau penyidikan
penyelidikan dan penyidikan bersama. Nah, bagaimana menentukan apakah ini ke pengadilan militer atau ke pengadilan umum, misalnya dalam konteks peradilan koneksitasnya, pasal 91 menegaskan dilihat dulu titik kerugian. Kalau titik kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum, maka perkara itu harus diadili oleh pengadilan umum dalam lingkungan pengadilan negeri. Tapi dalam hal ini, kalau seandainya titik berat kerugiannya yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer, misalnya terjadi di lingkungan militer, merugikan instansi militer, atau korbannya militer, masih mungkin diadili di dalam lingkungan peradilan umum. Begitu kata undang-undang. Nah, ini yang saya kira harusnya dipatuhi oleh semua pihak. Gitu. Baik, kalau kita lihat kan ini kerugiannya menghilangkan nyawa warga sipil begitu. Nah, kalau Anda sendiri melihatnya sebenarnya mana yang lebih tepat begitu? Dan apa sebenarnya plus minus dari masing-masing peradilan ini sendiri? Saya kira yang lebih tepat adalah lingkungan peradilan umum dan memang harus diserahkan kepada kepolisian. Jadi Panglima TNI mestinya tinggal mengambil keputusan, misalnya memberhentikan katakanlah dari kedinasan para pelaku tersebut, lalu menyerahkan kepada kepolisian. Dan harus ada kepercayaan kepada kepolisian. Kita tahu misalnya ada masalah juga di dalam lingkungan kepolisian, tetapi bukan berarti perkara-perkara seperti ini harus diambil alih oleh militer atau bisa diambil alih oleh militer. Jadi tetap harus di dalam lingkungan peradilan umum. Kalau terjadi perdebatan nantinya misalnya antara kepolisian dengan TNI atau antara lingkungan auditor militer di peradilan militer dengan penuntut umum, maka itu harus diputuskan oleh Jaksa Agung. Bersama dengan misalnya Auditor Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kalau dalam undang-undang itu. Tapi kalau sekarang ya Auditor Jenderal TNI. Dan kalau seandainya ada perdebatan antara misalnya perbedaan pendapat Jaksa Agung dengan Auditor Jenderal di TNI, maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan. Itu jelas sekali di dalam pasal 93 ayat 3 Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi saya kira yang lebih tepat adalah lingkungan peradilan umum. Dan TNI dengan menyerahkan para pelaku ke peradilan umum bisa kembali berfokus pada tugas-tugas TNI di dalam pertahanan negara, menjaga integritas teritorial negara, menjaga kedaulatan negara, menjaga keselamatan segenap bangsa Indonesia dari musuh-musuh misalnya asing atau musuh negara lain. Nah, saya kira ini yang kurang dipahami di dalam praktik penerapan peradilan militer atas tindak pidana umum. Sama halnya dengan kasus Basarnas. Kalau ada anggota TNI atau warga sipil atau anggota Polri melakukan tindak pidana khusus korupsi, maka tunduk pada hukum pidana khusus tentang tindak pidana korupsi. Otoritas yang melakukan penyidikan, penuntutan atau menangkap, menahan, menggeledah, itu adalah KPK. Tidak bisa diambil alih oleh TNI hanya karena pelakunya dianggap anggota TNI. Tidak bisa ditentukan seperti itu. Harus ditentukan berdasarkan tindak pidananya apa. Tindak pidana umum atau tindak pidana militer. Tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Jadi bukan karena status dari orang pelakunya. Kalau status orangnya itu sama dengan diskriminasi atau memberikan keistimewaan, perlakuan istimewa kepada seseorang yang terlibat di dalam sebuah kejahatan hanya karena status dirinya di dalam kewarganegaraan Indonesia. Oke, banyak. Dan juga saat ini termasuk keluarga juga banyak kemudian keraguan begitu kalau seandainya kemudian dibawa ke peradilan militer. Takut ada imunitas terhadap para pelaku dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian yang menarik dalam kasus ini juga Pak Usman, di mana para pelaku ini begitu mereka bisa dikatakan bebas berbisnis. Mereka mengancam, mereka secara tidak langsung meminta setoran kepada komunitas. Dan mereka memiliki data komunitas dari warga tempat mereka berasal begitu, siapa-siapa saja, apa bisnisnya seperti itu, terutama bisnis mengenai kosmetik. Nah, kalau Anda melihat bagaimana? Ini kan sebenarnya dalam militer sendiri ada aturan di mana anak buah ini kan harus melaporkan apapun aktivitas yang dilakukan kepada atasan. Nah, bagaimana Anda melihat? Apakah ada miss di sini atau jangan-jangan ada atasan juga yang ikut bermain dan harus diselidiki lebih jauh? Yang kedua, Mbak Zaki, jadi seringkali atasan justru terlibat juga dalam menerima pungutan dan setoran dari praktek-praktek semacam itu. Dan ini selama ini dikenal sebagai praktek yang umum dan tidak pernah ditertibkan gitu. Anggota di tingkat bawah juga merasa tidak punya banyak pilihan ya, karena mereka juga melihat komandannya misalnya. Tidak semua tentu saja, tapi praktek semacam itu sudah sering didengar oleh masyarakat, oleh para pelaku usaha misalnya gitu, yang dipungut ya uang-uangnya gitu, atau bahkan diperas. Dalam kasus ini jelas sekali pemerasan gitu ya. Dan ini yang harus dibongkar tuntas. Dan setiap komandan, setiap atasan itu bukan hanya punya hak untuk menghukum, tapi juga mempertanggungjawabkan
kewenangan komando kendali yang efektif pada dirinya untuk memastikan bahwa dirinya juga tidak terlibat. Dan kalau ia tahu tetapi tidak, katakanlah, mengambil tindakan pencegahan, ia bisa dipidana. Kalau seandainya ia tahu tidak dan katakanlah perbuatan itu sudah terlanjur dilakukan, tetapi ia baru tahu, tetapi tidak mengambil langkah-langkah, misalnya menyerahkan anggotanya atau bawahannya itu ke proses hukum, ia juga bisa dipersoalkan secara hukum gitu. Nah, ini yang saya kira harusnya dibenahi, dan ini bukan hanya di lingkungan TNI, saya kira di lingkungan Polri juga demikian. Masih ada praktek putor namanya, pungutan dan setoran gitu. Dan dalam kasus ini mungkin cukup ekstrim karena pemerasan. Bayangkan ya, ini hanya menyangkut uang 50 juta. Bayangkan kalau sudah menyangkut misalnya membackingi tambang ilegal, tambang emas misalnya, yang nilainya bukan sekedar 50 juta. 50 juta paling hanya bisa beli emas berapa puluh gram misalnya gitu. Tapi kalau sudah menyangkut tambang besar, ini pertarungan yang jauh lebih kompleks ya. Ini yang menyebabkan kondisi wilayah seperti Papua misalnya terus-menerus diwarnai dengan kekerasan yang dilakukan oleh banyak pihak yang berkepentingan terhadap bisnis atau terhadap penguasaan misalnya lahan-lahan bisnis gitu. Nah, ini yang saya kira selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah dan juga oleh DPR khususnya Komisi 1. Dan kami usulkan dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan agar DPR segera membentuk panitia khusus terdiri dari Komisi 1 dan Komisi 3 untuk segera merevisi Undang-Undang Peradilan Militer dan melakukan pembenahan-pembenahan lainnya. Menteri Pertahanan juga saya kira punya tanggung jawab. Menteri Pertahanan itu membawahi koordinasi Panglima TNI, membawahi TNI. Jadi punya tanggung jawab pembinaan, punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada anggota TNI yang melanggar hukum. Kalau melanggar hukum dan dibiarkan, ini berbahaya karena punya senjata dan ada kecenderungan untuk bergerak secara berkelompok. Kita lihat kasus-kasus penyerangan Polsek Ciracas atau dalam kasus Polrestabes Medan belum lama ini, di mana warga sipil yang ditangkap oleh kepolisian karena terlibat mafia tanah justru seperti dibela oleh TNI. Ada apa urusannya dengan TNI? Jadi seperti ada sikap defensif begitu ya, Pak Usman, kalau Anda melihat ya. Dan bahkan dalam bahasa masyarakat seperti membackingi gitu. Nah, dalam kasus ini juga seperti itu. Ada kesan, oh ini karena pelakunya adalah orang yang terlibat di dalam peredaran atau jual beli obat ilegal. Loh, apa urusannya dengan TNI? Apakah TNI mengurusi obat-obatan? Bukankah itu BP POM? Dan kalau ada unsur pidananya, kenapa tidak lapor polisi? Dan kenapa malah disiksa, diperas? Kenapa malah main hakim sendiri? Jadi dugaannya Pak Usman, kalau Anda melihat jadi kalau Anda melihat sebenarnya dugaannya ini tidak hanya di perakanya saja begitu yang bermain, tetapi dugaannya bisa jadi ini sepertinya sudah menjadi sesuatu yang terstruktur begitu dan harus diselidiki lebih dalam apakah ada keterlibatan dari atasan-atasan dari para tersangka atau pelaku ini sendiri begitu ya Pak? Betul sekali, dan saya sangat berharap bahwa sekarang masyarakat, dan saya terima kasih sekali dengan perhatian masyarakat yang besar, sehingga mendesak pemerintah dan TNI untuk membuka perkara ini. Mungkin kalau tidak ada desakan masyarakat, tidak akan seperti ini. Dan mungkin ini waktunya juga bagi masyarakat untuk, katakanlah, memberikan laporan.